Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam, Bu Pipi. Gimana kabarnya, Pak Ari? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Pipi, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Pak Ari. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Ari ya. Ya Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Ari memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Ari adalah kompetensi apa yang akan Pak Ari kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu ya. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present Bu, yaitu kehadiran penuh di mana ya kita mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Demikian. Eh, Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau akan Pak Ari kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian yang terakhir ya Pak Ari, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ari dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, demikian dulu ya Pak Ari praobservasinya kali ini. Silahkan Pak Ari sudah bisa memulai melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Ari. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita terkait pembelajaran berdiferensiasi Pak Ari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat dan baik Pak Rudi. Ya semoga Pak Rudi pun sehat dan baik nih. Mangga silakan Pak dengan senang hati. Apa yang mau Pak Rudi ceritakan tentang hal tersebut Pak? Kemarin Pak Ari, saya mencoba di kelas 9B ya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya pemahaman siswa itu masih kurang, Pak Ari. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian. Kenapa? Karena guru-guru satu mapel saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Ari. Wah ini topik yang sangat menarik ini Pak Rudi nih. Ya, kita memiliki waktu ya sekitar kurang lebih 15 sampai 20 menit Ya, untuk Pak. mendiskusikan hal ini nih. Nah, lalu apa yang Pak Rudi ingin capai dari diskusi kita kali ini, Pak? Saya ingin mendapatkan solusi, Pak Ari, tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Ari. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat dan rekan saya sesama mapel matematika mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak Ari.
Oh, begitu ya Pak. Hebat sekali nih Pak Rudi nih ya. Iya, Sudah Pak. mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Pak Rudi merasa hasil dari pemahaman siswa masih belum optimal ya. Iya, Pak. Nah, kemudian ini Pak, apa yang menjadi permasalahan Pak Rudi ya dalam pembelajaran itu sebetulnya Pak? Jadi mungkin ada dua hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa, Pak, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Pertama, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar rekan mapel saya itu mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Wah, menarik sekali nih obrolan kita kali ini. Ya, Pak. Jadi Pak Rudi memiliki dua hal yang menjadi kendala ini dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi terkait pemahaman materi dan partisipasi siswa serta kolaborasi dengan rekan mapel ya Pak Rudi ya. Iya, Nah, Pak. kalau boleh tahu nih Pak Rudi, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Rudi di pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Eh, Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, Pak. Terus melakukan kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa, Pak. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka, Pak. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 7, 8, dan 9, Pak. Alhamdulillah ya Pak, saya salut ini dan mengapresiasi sekali nih apa-apa yang sudah Pak Rudi lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, langkah atau strategi apa yang sudah atau akan Pak Rudi lakukan supaya pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan kelas? Saya sudah mengelompokkan siswa, Pak, berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini di forum saya ya Pak ya, forum MGMP mata pelajaran tingkat sekolah bersama teman sejawat agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di semua tingkatan kelas, Pak. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Pak Rudi lakukan ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau Ya, tidak Pak. keberatan, ini apakah Pak Rudi pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Pak Rudi dapatkan untuk lebih menambah semangat dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Alhamdulillah Pak, sebetulnya Pak ya, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan satu mapel dan beberapa teman sejawat sebetulnya. Dan semuanya mendukung usaha saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Bagus Pak ya, Pak Rudi sudah melangkah mendekati sempurna terkait dengan dukungan bagaimana kolaborasi Pak Rudi dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan dengan baik Pak. Iya, Pak.
Agar kolaborasi ini berjalan dengan optimal, saya coba mengajak rekan guru yang mengajar di semua tingkatan kelas, Pak, untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap ada kesinambungan dari kelas 7 ke kelas 8 dan dari kelas 8 ke kelas 9. Sehingga anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Baik, nah terkait dengan langkah Pak Rudi dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9, harapan Pak Rudi ke depannya seperti apa, Pak? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Semoga dengan pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat membuat mereka antusias menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga, Pak. Baik, nah antara grade 1 sampai 10 nih, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Pak Rudi ini? Dan nantinya bisa dinaikkan sampai ke grade berapa begitu, Pak? Mungkin saya merasa masih berada di grade 6 ya, Pak. Karena ada beberapa guru yang sudah senior tuh, Pak, sepertinya mereka memiliki kendala, Pak, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT, Pak. Saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan, Pak, sampai level 8 atau 9, Pak. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda dan dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke saja, bahkan jago, Pak, gitu, Pak. Wah, menarik sekali ini analisis yang Pak Rudi berikan ini terkait grade dari guru-guru di sekolah Pak Rudi ini. Apakah ada hal yang akan Pak Rudi lakukan ya dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Pak Rudi dengan rekan satu mapel? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ya, Pak ya, ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Alhamdulillah Pak Rudi ya, saya sangat bahagia ini karena Pak Rudi sudah bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang Pak Rudi hadapi. Saya ingin bertanya nih terkait siapa saja yang nantinya bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Pak Rudi laksanakan tersebut. Oke. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan ya, Pak ya. Karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru matematika kelas 7, guru matematika kelas 8, dan guru matematika kelas 9, guru dari mapel lain juga boleh bergabung, Pak, kalau bersedia, mungkin itu, Pak. Baik, bagaimana cara Pak Rudi ya memastikan bahwa kegiatan ini nih benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Pak Rudi lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas nantinya, Pak? Saya akan mulai, Pak, menghubungi guru-guru rekan satu rumpun tersebut dari sekarang, Pak. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin, Pak.
Alhamdulillah. Ini mohon maaf sekali Pak Rudi nih, kebetulan waktu kita sudah habis. Iya, Pak. Saya sangat senang sekali nih karena Pak Rudi bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat ya untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak Rudi hadapi. Terima kasih ya Pak Rudi, saya tunggu kembali nih diskusinya. Ya, terima kasih juga atas waktunya Pak Ari, luar biasa karena dan mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi kembali ya Pak. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Ari. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Pak Rudi, sehat dan sukses juga untuk Pak Rudi. See you next time ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam ya Bu Pipi. Pak Ari tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Rudi. Ya, Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ari lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? baik Bu, ya di coaching ini saya sudah melakukan ya coaching dengan alur Tirta ya yang menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan diakhiri dengan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan ya, mengidentifikasi sampai dengan merencanakan yang pada akhirnya dapat menemukan solusi-solusinya begitu Bu. Oke, Pak Ari. Menurut saya sebagai observer yang terlihat dari proses coaching tadi Pak Ari dan Pak Rudi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Ari sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rudi sehingga Pak Rudi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan setelah ini yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses dari coaching itu sendiri yang sesuai dengan alur Tirta, nah, sehingga ya, ke depan saya nantinya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi daripada sekarang, Bu. Nah, itu ya, Pak. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Pak, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.